semuanya, selamat malam. Suaraku kedengeran gak ya? Halo, kok masih gak kedengeran ya di aku? Boleh tolong kasih tahu nggak ini suaraku udah kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program live Ngobrol Bareng Atlet. Malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Marcus Fernaldi Gideon. Dan sekarang kita tunggu ya untuk sebentar ya. Sinyo udah join belum ya? Sebentar. Tampaknya masih belum. Bentar ya. Oke, hai. Gimana teman-teman semua? Kabarnya baik? Stay safe ya. Oke, sebentar. Kita masih nunggu Sinyo untuk live bareng ya. Sebentar. Oh iya, buat yang mau nanya-nanya, boleh loh. Nanti di drop aja pertanyaannya di kolom komen ya. Oke, sebentar. Sinyonya kayaknya masih belum ada. Oke. Ada yang request sejam ya Mbak durasinya. Oke. Nanti ya kita lihat ya. Mudah-mudahan lancar nih live-nya. Nah, Sinyonya udah join. Ini kita didukung dan disupport sama Imbus. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya follow account Instagramnya Imbus @imbusid dan @imbuslozens. Nah, kita udah gabung nih, udah bareng sama Sinyo. Halo Nyo. Halo Mbak, gimana? Nyo, Yes, halo. belum ada suaranya. Masa nggak ada suaranya? Halo. Nggak Ya, ada suaranya? udah sekarang agak delay ya. Apa gue nih yang koneksi jelek? Udah Iya, Mbak kedengeran. Win yang jelek kan. Apa nih maksudnya? Sinyalnya kan? Nyo, lagi ngapain nih Gimana? malam minggu di rumah? Lagi mau makan malam. Oh, makan malam sama keluarga? Di rumah aja? Atau Iya. nggak keluar kan? Enggak lah, nggak boleh keluar. Masih rawan. Nyo, apa namanya? No, semenjak pandemi kayak gini ada ini nggak sih Nyo, apa gitu loh di rumah, misalnya kan Sinyo sebagai kepala keluarga ya, bikin peraturan misalnya nggak boleh keluar dulu atau enggak ingetin pakai masker apa segala. Justru istri yang lebih sering ngasih tahu karena kan dokter ya dia ya. Ya pasti istri lebih apa? Lebih ngingetin. Terus sekarang juga nggak banyak kemana-mana kan. Ngeri juga Mm-mm. nanti corona ini kan masih banyak lah kayaknya. Jadi mesti jaga diri banget ya. Stay di rumah aja biarpun kadang-kadang kan Mm-mm. bosen juga di rumah terus nggak kemana-mana. Biasanya kan seneng jalan-jalan ke mall kemana gitu kan, Mm-mm. tapi ya dengan terpaksa ya Jadi harus sekarang jaga lebih lah banyak kan. di rumah ya. Mm-mm. Oke. Nyok, kalau latihan sendiri, ini kan udah masuk fase new normal nih. Latihan di Platnas udah balik lagi kayak dulu atau masih mode PSBB kemarin? Ya balik kayak dulu banget sih enggak lah, belum ya, kayaknya kita masih Mm-mm. jaga kesehatan dulu yang penting. Oke, sepertinya gue delay ya. Itu kok kenapa jadi gue merem gitu ya? Iya nih kan, gimana nih?
Halo, halo. Nggak ada suaranya, Mbak Wit. Iya, Mbak Wit jaringannya jelek banget tuh. Ada yang komen. Halo teman-teman, sorry ya tadi sempat keputus karena jaringannya jelek banget. Nah, sekarang boleh tolong dikasih tahu nggak? Ini udah jelas lebih baik nggak jaringannya? Oke. Boleh tolong dikasih tahu apakah ini cukup jelas? Hai Nyo. Udah bagus belum, Mbak? Sorry ya keputus. Biasa jaringan. Sekarang kayaknya mudah-mudahan udah lebih baik. Nyo, kita ulang lagi ya pertanyaannya. Ya gimana tadi apa namanya latihannya dong? Mungkin ada di sini ada yang belum tahu latihannya tuh kayak gimana sih ganda putra dia terutama Sinyo gitu. Pagi latihan jam berapa, sore jam berapa, terus setelah new normal ini ada sesi latihan baru nggak jamnya? Ya, biasanya pagi kan jam 7-an udah sampai sana lah latihan. Jam 11-an kelar biasanya sih gitu. Sore jam 3-an. Jam 3 sampai jam setengah 5, jam 5 lah. New normal ini ya baru biasanya sih belum full banget, kadang pagi doang kan. Yang penting jaga sehat dulu. Oh, oke. Nyo, tapi kalau misalnya gue denger-denger dari teman-teman atau dari pelatih gitu, Sinyo kan kadang-kadang suka latihan tambahan ya. Pagi-pagi tuh jam 6 suka udah di Cipayung. Itu latihan tambahannya apaan aja dan kapan aja sih, Nyo? Ya, apa ya? Tergantung kebutuhan ya kan, pasti kan kita tahu lah kira-kira kurangnya di mana, nanti tambahannya yang kira-kira ditambahin itu lah paling. Jadi nggak pasti tambahnya mau tambahan apa gitu. Kadang gym, kadang kelincahan. Hmm. Terus jam berapa dari rumah kalau tambahan biasanya? Jalan jam berapa? Jam setengah 6 lah. Setengah 6. Hmm. Oke, terus latihan tambahan sendiri, baru abis itu join latihan yang lain sama yang lain 7 ya? Jam 8 biasanya yang Jam lain. 8. Oke, terus kalau malam, kalau sore kadang-kadang suka ada tambahan juga? Iya kadang, tapi ya banyak kan pagi sih. Kalau sore kan balik rumah. Oke, Nyo, ini kan sekarang situasi lagi kayak gini ya, kondisi orang tuh semua lagi disuruh untuk jaga stamina, jaga kesehatan gitu, apalagi atlet. Atlet kan maksudnya serba salah ya, mau capek banget, takut gampang sakit, nggak capek banget latihannya kayaknya nggak total. Nah, si Nyo jaga itu di tengah-tengah itu gimana ngaturnya, Nyo? Ya pasti harus makan yang bagus, istirahat cukup, jaga apa, minum vitamin, terus apa ya, harus bikin mood bagus sih, happy kan naikin imun tubuh katanya. Nyo, berarti naikin mood bagusnya tuh apa tuh? Sekarang ini kan lebih banyak waktu sama keluarga ya. Berarti mungkin main-main sama anak kali ya. Main sama Main bayi, sama bikin anak, happy gitu. istri, semua keluarga lah, Oke. ngumpul-ngumpul main. Oke. Nyo, tapi maksudnya kalau atlet itu dia ada ini nggak sih suka dikasih dibekelin amunisi tambahan gitu sama dokter PBSI kan kadang-kadang ada tambahan kayak suplemen atau vitamin untuk memperkuat atau ngejaga aja deh. Sekarang lebih diwanti-wanti gitu nggak sih sama dokter di PBSI? Iya, banyak sih vitamin suka dikasihin. Sampai bingung minumnya kadang-kadang. Buat ngejaga. Tapi Iya. maksudnya Sinyo kan istrinya kan dokter ya, Agnes profesinya dokter. Mm-mm. Itu ada ininya juga nggak sih Nyo? Maksudnya nilai plusnya gitu loh buat seorang atlet yang kadang-kadang kan badannya bukan rentan ya. Maksudnya ya lebih deket cedera lah kalau dibanding kita orang biasa kan karena bergeraknya lebih sering gitu. Ada keuntungan juga nggak Nyo? Maksudnya sering nggak dibantuin Agnes Ya gitu? sering juga kalau ada apa-apa suka tanya, ini gimana, aman nggak gitu-gitu. Kan Hmm. kalau minum sembarangan kan takutnya ada dopingnya gitu kan. Oh iya. Iya, obat sembarangan kan harus ini kan. Jadi kita tanya dulu.
Kalau kalau tanya istri kan langsung balasnya cepet, kalau dokter PBSI kan. Iya, karena mungkin ada kegiatan lain atau apa, kalau istri kan Iya, cepet ya responnya ya. iya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin dikasih tahu juga ya bahwa atlet ini nggak boleh sembarangan minum obat. Walaupun itu obat flu atau apa, atau vitamin atau apa segala macam, itu harus bebas dari doping, ya Nyo ya. Iya. Jadi harus hati-hati banget karena itu ada peraturannya, sekali dites dan positif itu nanti ada sanksinya buat atlet. Oke. Nyo, terus untuk sekarang nih berarti Senin latihan udah kayak biasa atau masih jadwal PSBB? Kayaknya Hari sih sekali. masih jadwal PSBB. Soalnya turnamennya nggak tahu kan mau kemana. Masih banyak yang di reschedule terus. Yang Agustus juga apa katanya Banyak di yang cancel ya? cancel hampir semua ya. Tapi kalau Sinyo kan mulainya berarti yang level super 500 ke atas tuh kan. Ih, ngapain itu? Junior ya? Iya. Hai, Unio. Ini katanya. Seru banget. Ikutan dong. Sini live. Junior. Junior. Ini siapa nih? Hai Junior. Halo, dadah, dadah. Dadah. Hai Junior. Ya, langsung kabur lihat Mbak Wi katanya. Jangan gitu dong. Gue selalu kabur ya. Waktu gue ke rumah lo juga yang birthday-nya Junior selalu kabur kalau lihat gue. Nggak tahu, kayaknya gue bukan baby magnet apa gimana ya. Nyok, ngomong-ngomong ada Junior nih, gue jadi ingat gitu. Sebenarnya apa sih lucu banget suaranya. Seberapa besar sih maksudnya Nyo kehadiran seorang A menjadi penyemangat gitu untuk seorang Sinyo? Ya pasti besar lah kan, jadi apa ya, penerus. Wih, penerus. Berarti ini udah ada cikal bakal mau diarahin ke badminton ya? Secara Sinyo kan sekeluarga kan emang di badminton ya banyak ya? Ya pasti kan pengen ngajarin juga anak juga, terus kayaknya dia seneng juga, nggak tahu seneng megang-megang raket, nggak tahu, mudah-mudahan bagus mainnya. Emang tapi dari Sinyo juga ngarahin ya, maksudnya kayak ngenalin ini raket. Iya pasti gitu. Kan pengen ngajarin juga, soalnya kan profesi, siapa tahu bisa diteruskan ke anak kan. Terus udah ada rencana belum sih, maksudnya nanti umur sekian mau masukin klub atau apa gitu? Ya pasti ada, kan saya lagi bangun hall juga, nanti pasti dilatih di tempat sendiri. Oh iya, itu kemarin waktu birthday-nya Junior, kalau nggak salah ada beberapa anak-anak yang dari kayak anak-anak atlet ya, atlet muda gitu ya. Iya. Nah, sendiri juga memang udah ada rencana nih bikin hall atau mungkin bikin klub atau mungkin apa nih Nyo di bidang badminton? Ya pasti ada bikin hall sih, kayaknya bulan-bulan depan kayaknya udah mau jadi di daerah Cibubur sini juga. Oke. Ya itu pasti nanti ada pembinaan lah ya. Oh, oke. Tapi ya kalau nggak nyaingin klub besar banget enggak lah, paling kita yang bina aja nanti bantu. Oke. Di daerah Cibubur ya? Iya. Oke. Tahu kapan ya kira-kira selesainya? Katanya sih Juli akhir ya, mungkin Agustus lah udah buka kayaknya. Agustus. Kalau PSBB-nya udah beres ya. Nyo, tapi maksudnya berarti kita udah bisa ngeliat nih ke depannya arah-arahnya, kalau misalnya Sinyo udah pensiun, walaupun kita belum tahu ya kapan Sinyo akan pensiun, berarti arah-arahnya tetap di bidang bulu tangkis ya Nyo? Ya pengennya sih masih di situ ya, kan soalnya saya juga senang main bulu tangkis, apa kayak hobi gitu. Terus tapi Sinyo tuh lebih ke apa? Mungkin kalau kayak ada mantan pemain kan AOP gitu, Taufik Hidayat, dia kan punya GOR juga ya. Nah kalau Hendra Setiawan pengennya jadi pelatih mungkin. Nah kalau Sinyo tuh lebih ke apa? Emang pengen kayak punya hall-nya aja atau ngelatih? Bahaya nih udah membahas ke AOP, jadi nggak berani ngomong. Enggak, ini contoh-contoh yang udah senior gitu kan. Hanya lebih ke pengen gimana? Pengen ngelatihnya atau bisnis di apa namanya di hall-nya kah atau gimana? Ya pasti pengen juga ngembangin terus di bulu tangkis ya, kan bulu tangkis juga apa ya, makin lama makin baik ya ke depannya. Lihat apa makin maju lah
olahraga makin digemari dan saya juga confident lah ke depan bulu tangkis bahkan lebih lebih mendunia lagi sih daripada sekarang. Jadi ya pasti pengen nekunin juga bantu biar makin populer bulu tangkisnya. Oke, tapi kalau Sinyo sendiri ngelihat ya sih bulu tangkis sekarang udah makin populer nggak dibandingin waktu Sinyo awal-awal banget masuk badminton? Ya, menurut saya sih makin populer, tapi kan nggak tahu menurut yang lain. Tapi survei sosial media BWF katanya populer nggak tuh, tanya Mbak Wit gimana? Dia waktu itu masukin kan, badminton kan nomor berapa ya? Bandingin tahun berapa nih gue, tahun zaman Cisusi? 5 tahun yang lalu aja udah ini banget loh kalau nggak salah. Banget lah, terutama sejak ada Minion setelah ini. Weiss. Fanbase makin menggila lah. Amin. Tapi kalau digini-giniin gitu Sinyo, maksudnya wah dipuji-puji apa segala macam, itu ada pressure gak Sinyo? Apalagi pemain ranking 1. Kalau kita nih ngelihatnya orang awam, kayaknya kan Minions gelar-gelar itu apalagi awal-awal 2017, 2018 juara melulu. Kayaknya gampang deh gelar juara. Nah, kalau Sinyo boleh nggak kasih tahu sebenarnya tuh nggak kayak segampang itu loh kita menang gitu loh. Iya pasti pressure mah banyak lah, apalagi makin ke atas kan makin banyak pressure. Sekarang kita kalau pergi aja targetnya harus juara, final aja gagal. Oh iya. Kalau yang lain babak ke berapa aja udah targetnya terpenuhi. Kalau kita kan harus juara. Jadinya pasti ada pressure lah, cuman ya karena ini juga hobi terus pekerjaan ya dinikmatin, lakuin yang terbaik aja sih. Kalau lagi pressure gitu biasanya ngapain yo sebelum main gitu? Apa biasanya yang melakukan berdoa Mbak biar tenang. Berdoa? Iya. Terus ritualnya apa sebelum berangkat ke hall gitu? Ngapain aja? Video call sama junior? Iya pasti video call istri anak lihat kan. Nih. Hai Agnes. Halo, Tuti. Halo, nggak pakai baju nih, gendut nih. Aduh malu. Gendut, Malu, Mbak. harus disensor. Sensor. Tangannya nggak mau masuk. Jadi top nih di depan dari. Nyok. Terus kalau misalnya dulu kan ada aja gitu yang bilang kalau misalnya atlet nih, apalagi Sinyo lagi jaya-jayanya waktu itu tiba-tiba jodohnya udah dateng, terus dapat rezeki anak, ada aja kan yang bilang, aduh nanti nggak fokus apa segala macem. Padahal kita udah banyak contoh sukses ya, Hendra Astra udah berkeluarga tapi tetap prestasi moncer gitu kan. Nah kalau Sinyo sendiri gimana? Lebih semangat gitu nggak sih sekarang ada keluarga atau lebih gimana Nyok? Ya pasti kalau di pekerjaan kan kita harus lakuin yang maksimal ya supaya kan kalau ada apa-apa juga nggak nyesel, biarpun gagal pun ya orang udah maksimal mau gimana. Jadi ya udahlah, nikmatin, selalu lakuin yang terbaik. Biasanya sih ada rezekinya lah. Jadi nggak bener ya kalau misalnya atlet tuh udah berkeluarga jadi menurun gitu, enggak ya? Justru malah lebih memotivasi. Iya, biasanya sih enggak, kecuali ya cewek nggak tahu ya, kalau hamil kan susah. Kalau laki-laki iya. sih Fisik kayaknya. ya, itu fisik Iya. ya. Kalau laki-laki harusnya sih nggak apa-apa ya. Lebih semangat ya Nyo ya. Iya. Ya, Semangat. pernah nggak sih ngalamin kekalahan yang sangat ngenes dan pressure lagi? Bukan pressure sebelum tanding, ini setelah tanding. Pernah nggak? Dan apa yang dilakukan waktu itu? Yang kemarin All England kan ngenes tuh Mbak. Udah 19 duluan. Terus itu apa yang Ya, terjadi? tapi Maksudnya mau ngapain? gimana? Emang disesalin bisa ngulang waktunya? Enggak juga, nikmatin aja. Kalah juga nggak apa-apa. Karena banyak kan yang nyesek gitu. Kalau misalnya pemainnya sendiri gimana? Ngapain sih gitu Nyo abis itu tuh? Ya pasti nyesek lah kalau diulang. Kenapa nggak gini nih? Kenapa nggak gini nih? Kenapa nggak gini ya? Kalau tahu gini mah juara terus, nggak bisa kalah-kalah. Ya itu ya, kadang karena sebelumnya kan kalian juara-juara terus. Terus jadi begitu kalah, walaupun kalahnya di final aja tetap tadi Sinyo dibilang gagal gitu. Padahal nggak kayak gitu ya. Iya, final aja kan gagal kan ya.
Tapi sekarang kalau sendiri gimana Nyo menghadapi itu? Misalnya komentar-komentar orang gitu, misalnya final Minions gagal misalnya, Marcus Kevin gagal di All England, padahal kan final gitu kan, dan gak gampang sampai final. Sinyo ibaratnya pemain ranking 1 dunia aja masih ada komen-komen kayak gitu. Nah, Sinyo ngadepin itu gimana Sinyo? Apa orangnya cuek gitu atau ada dipikirin atau gimana? Jarang dibaca komennya, makanya soalnya kadang-kadang kan kalau baca kan malah sebel kan. Ya udahlah, nggak usah dibaca, apalagi kalau habis kalah. Jadi kalaupun misalnya ada yang kebaca lebih gimana Nyo? Ya udahlah, kalau ada yang kebaca mah cuek aja. Santai ya berarti lo Iya, ya. tapi jangan cari-cari bahan buat bikin stres, ngapain. Ya, terus di rumah, balik lagi ke rumah nih, tadi gue sempat lihat itu, YouTube-nya Diary Nyonyo dan Nyanya, YouTube-nya kalian. Itu bikin-bikin donat, maksudnya sekarang karena lagi ada waktu senggang aja, atau emang lo suka masak-masak gitu? Enggak lah, lagi senggang aja. Habis kan kemarin gitu. nggak ngapa-ngapain, apalagi pas berapa tuh? Pas belum boleh statut latihan. Di rumah terus. Segalanya dicobain. Dari bikin martabak manis sampai Semuanya juga dilakuin. Sampai Iya. bikin itu loh, gue lihat sampai melihara ikan koi juga segala. iya, sampai nggak ada kerjaannya, ya udahlah beli ikan, koi. Dari beli satu jadi beli banyak, udah dirombak ini lagi. Iya. Jadi kayak ternak gitu Nyo di rumah. Iya, jadi banyak nih. Tapi kalau Sinyo hobinya apa sih Nyo di luar badminton? Selain badminton apa Nyo? Nah itu lagi hobi mainan koi. Mainan koi itu yang niat gitu apa bener-bener kayak melihara banget atau ya kayak cuma buat kesenangan aja? Melihara gitu? banget sekarang, Mbak Wit, makanya main di sini lagi. Oh ya udah, kapan gue diundang nih ke rumah? Ajak anaknya lagi dong main sini. Nah, anak gue malu kalau ketemu lo Nyo. Nggak kayak emaknya ya. Nah, malu-maluin ya. Kalau anaknya malu. Terus apalagi ya Nyo, seputar ini nih nanti kalau udah turnamen udah mulai September. Kalau sendiri ada kekhawatiran gak sih Nyo bakal ini kan vaksin belum ditemuin, tapi ya kita disuruh untuk jaga diri sendiri aja. Nah, Sinyo bayangin nggak dari Jakarta, misalnya ke Eropa, itu kayak apa gitu loh, tes apa segala macem. Ada rasa takut nggak Nyo? Ya pasti khawatir ya, apalagi kita kan perginya jauh-jauh, terus di pesawat kan apa rentan banget ya. Cuman ya mau gimana kerjanya gitu. Kalau nggak pertandingan nanti rankingnya turun, didenda. Walaupun ini belum masuk ranking Olimpik ya, yang Iya, tahun tapi ini kan ya. ranking yang apa? Current rankingnya masuk. Dunia. Makanya kalau emang belum aman, sarannya BWF jangan start dulu lah, biarin aja. Dipastiin biar aman dulu ya. Iya, nanti kena corona semua atletnya. Kecuali berangkatnya pakai private jet semua, nggak apa-apa. Jangan sampai, wow, private jet sampai Denmark. Lumayan ya. PBSI satu pesawat gitu ya, semua Ya, gitu. Aduh, hayalan banget ya Nyo. pakai Mbak Wit private berangkat jet. terus kalau kayak gitu. Ya, tapi apa kalau misalnya nggak tanding tadi serba salah juga ya, nanti turun rankingnya ya. Iya, makanya kalau BWF freeze terus ya nggak apa-apa sampai aman. Mending gitu sih. Tapi buat orang kayak lu nih, lu kan kayaknya latihan seneng banget, tambahan emang suka gitu kan. Terus nggak tanding lama gini, lu sekangen apa Nyo sama tanding gitu, kompetisi gitu. Nah, Ya kalah pasti kan kepengen banget lah. Giran ini kan pengen banget kayak apa ya? Latihan terus nggak ada trialnya gitu. Pasti kan kangen lah, apalagi kan seru main, bayangin nonton, terus apa ya? Enjoy lah main gitu. jadi kangen banget ya, pengen tanding ya. Iya. Indonesia Open nih kalau jadi ya, Mbak. Iya, November. Jadi nggak? Belum tahu ya, kalau sejauh ini sih masih jadi, belum ada pengumuman apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi. Tapi nggak kebayang ya Nyo di Istora itu kalau mesti physical distancing kayak gimana ya Nyo? Kalau misalnya di Istora. Kalau nggak ada yang nonton, ya katanya nggak ada yang nonton. Oh iya,
Nah, gue mau nanya juga nih, gimana pendapat atlet kalau main behind closed door yang nggak ada penontonnya? Itu bayangannya gimana Nyok kira-kira? Iya pasti sepi banget ya. Itu kayak di mana Filipina kemarin tuh. Iya, tapi itu kan masih ada kayak beberapa undangan ya. Iya, undangan paling Nah, nggak ada 100 ya. mm-mm. Berarti mungkin kalau misalnya di Istora ya, bayangannya kayak pas kita jajal lapangan aja yang latihan itu loh Iya, Nyok. Yang jajal Hamin. lapangan aja ada yang nonton. Oh iya, ada wartawan kadang-kadang atau enggak ada penggemar-penggemar Iya, juga ya nonton ya. pasti Iya kehilangan sih. banget lah sepi nggak ada yang nonton. Apalagi di Istora kan seru. Paling Iya, ditunggu-tunggu ya main di situ sih. makanya apa rasanya. Tapi kalau dari pemain sendiri gimana? Enakan ada supporter dong. Enak kan ada yang nonton lah pasti. Tapi kalau lo gitu modelan yang kayak lagi main gitu denger gak sih Nyo, riuh penonton gitu atau kayak udah bener-bener fokus ya nggak tahu gitu mereka pada ngomong teriakin apa atau denger. Kalau udah fokus banget itu nggak terlalu denger sih. Soalnya kan kalau denger gitu pusing juga. Kadang-kadang suara pelatih juga nggak kedengeran ya. Iya, kadang-kadang. Apalagi main yang itu yang pas apa final Asian Game tuh udah nggak kedengeran sama sekali. Itu gila banget sih emang Itu bener. sih nggak ngomong aja susah kedengerannya. Suara Kevin juga mungkin nggak kedengeran kali Iya, ya. harus ngomongnya bener-bener deket gitu, teriak kenceng. Ngomongnya Tapi bener-bener seru deket banget mungkin. sih itu. Iya, mungkin apa biar nggak kedengeran lawannya, Fajar Marian. Aduh, seru ya kalau misalnya yang inget-inget apa namanya pertandingan gitu ya. Maksudnya gue aja bukan pemain aja kangen juga gitu Kangen moto suasana ya. pertandingannya. Iya, kangen motor, kangen wawancara segala macem. Nyok, eh mengenai Olimpik nih Nyok. Sebenarnya sejujurnya ya, lo pertama kali tahu Olimpik itu ditunda, apa yang pertama ada di pikiran lo Nyo? Maksudnya sekarang kan kalian bener-bener lagi tapi dibilang on top secara ranking iya. Cuma maksudnya sekarang lagi nemu lawan yang lagi susah banget dikalahin. Nah, itu Tapi yang gimana kemarin udah Nyo? pemenang, Mbak, itu. Udah nemu dikit. Oleh England. Iya, Nah, tipis-tipis. gemes itu gimana Nyo? Jadi ya emang nggak ada pilihan sih, emang mesti ikutin juga kan aturannya ditunda tahun depan. Tapi kalau Sinyo sendiri nganggep ini ya berkah atau aduh sayang banget nih kita lagi peak performance padahal gitu. Ya, pasti semuanya kalau menurut saya ya pasti nggak kebetulan ya kan. Pasti emang jalan pasti emang jalannya kayak gitu. Terus ya beruntung kalau diadain sekarang sih. Dipaksain ngadain yang ngeri juga mau ngapain. Pulang-pulang kena corona semua gimana? Iya, serem. Udah gitu di isolasi mandiri lagi kan Iya, pulang. kasihan kan malah. Jadi kalau misalnya balik lagi ke lawan yang tadi Endo sama Yuta yang susah banget buat dikalahin gitunya, itu berarti jadi ada waktu ya buat Sinyo sama Kevin untuk Pasti meracik kan lagi gimana nih. pasti menang lah akhirnya. Kan pede banget. Amin. Amin, amin, amin. Soalnya ya gimana ya, ini berturut-turut gitu kan pertemuannya kalian belum bisa nembus juga gitu. Itu gimana sih Nyong? Maksudnya gemes gak? Aduh, biasanya kan kalian Ya, gemes-gemes orang. pasti ada. Ya pasti gemes lah, cuman ya udah lah. Main kalau nggak menang ya kalah. Yang lain kalah sama kita ada yang berturut-turut berapa kali. itu dia. Makanya gue bilang, lu tuh kayaknya apa ya, biasanya kalian kan yang gituin orang, yang berturut-turut nih gak bisa tembus. Nah, sekarang kalian yang dapet istilahnya lawan yang lagi berat gitu kan. Emang biasanya juga ada lah yang itu kan namanya ada kayak ganjelan lah, setiap ini pasti ada lah, biar kan semuanya jadi seru dan menantang kan. Betul, betul. Apalagi kayak Sinyo kan, seneng banget tantangan. Iya dong, biar kan makin ada ini kan makin seru. Buktinya Iya, nonton makin banyak. makin semangat ya. Iya dong. Tapi maksudnya kalau apa namanya dibilang semua bisa dilewatin ya berarti ya nggak mungkin juga ya menang terus ya, berarti nggak bakalan kalah gitu kan.
Ya nggak mungkin. Ada Makanya. nggak kalau pemain tinju tuh ada yang nggak akan kalah, mainnya jarang-jarang. Main badminton sebulan 2 kali pertandingannya. Iya, udah kayak malaikat benang melulu ya. Iya, makanya nggak ada lah dari zamannya tahun berapa tuh, kecuali tahun 60-an nggak tahu ya. Iya, karena waktu itu kan saingannya mungkin belum banyak banyak Nah, ini. Tapi Nyok, kalau misalnya gue nih pengalaman ya wawancara kalian gitu kan sebagai pemain yang paling sering kayaknya gue wawancara itu adalah Minions gitu. Sinyo itu lebih kayak lebih bisa gitu loh menerima apa namanya kekalahan. Bukannya gue bilang Kevin gak bisa gitu, cuma dia kan lebih diem ya, lebih tenang. bahaya nih, Kalau Sinyo Kevin nggak bisa nanti di screen grab lu. enggak, kalau Kevin tuh lebih dia mesti kelihatan banget kalau kecewa gitu kan, dia lebih diem, memang orangnya juga diem. Nah kalau Sinyo tuh kayak lebih apa ya, ya mau gimana kan kita udah usaha apa segala macem gitu. Itu memang di bibir saja atau memang dalam hati udah bisa menerima secepat itu? Ya pasti kan sebel ya, pastilah kan kalah. Nama siapa sih yang nggak sedih kalau kalah kan? Kita udah pergi jauh-jauh, kita ekspektasinya juga pengen menang. Tapi ya kan apa yang terjadi ya dinikmatin aja. Kalau nggak dibikin happy, buat apa? Nggak bisa ngulang juga. Mau stres juga ngapain? Bener ya. Nyok, tapi kalau misalnya Sinyo sendiri kan udah pernah ngelewatin masa-masa jatuh, masa-masa menjajaki gitu kan, menuju ke atas. Terus sekarang lagi di atas gitu. Punya ini gak sih Nyok, pesan-pesan atau tips gitu buat teman-teman khususnya di tim ganda putra nih yang lagi berusaha untuk ke atas? Jangan dong, saya kan lagi di atas. Gitu dong. Ih, gimana sih? Jadi nggak mau ada pesaing? Maksudnya gimana nih? Ganda putra loh, itu ketat banget. Jangan ganda loh. putra, yang lain aja nggak apa-apa. Oh ya udah, untuk tunggal putri atau teman-teman di ganda putri mungkin loh. Ya Gimana, pasti Nyok? kan nikmatin aja pekerjaan masing-masing ya. Pekerjaan apa sih Kak? Kalau ngerjainnya maksimal, hasilnya baik, mau kerja apa aja kalau menurut saya pasti sukses ya. Ada yang itu ngumpulin apanya sampah, jadi kaya banget. Jadi apapun ya yang misalnya kita lakuin, berarti kita mesti bener-bener fokus dan niat gitu ya di situ ya, Nyok? Iya, kalau udah kerjainnya lakuin semaksimal mungkin. Kalau hidup saya sih, setahu saya belum ada yang sampai minta-minta sih kalau orang yang ngelakuinnya maksimal gitu. Nyok, tapi Sinyo sendiri kan sama Kevin tuh udah catatan rekornya udah banyak banget. Pernah yang setahun bisa sampai banyak banget lah gelarnya. Tahun depannya bisa kayak gitu lagi. Gimana sih jaga motivasi? Kadang-kadang kan ada orang yang udah puas, gue udah puas nih juara, misalnya dapat 8 gelar setahun gitu. Nah kalau Sinyo 2017 udah segini, 2018 segini, terus jaganya biar terus termotivasi gimana, Nyok? Ya makanya kan kita lakuinnya selalu yang terbaik ya. Saya juga pengen lakuin yang terbaik. Terus kalau main ada apa-apa supaya evaluasi juga. Tiap main juga, habis main sih suka ngobrol sama Kevin. Gimana nih kurangnya? Banyak saya tanya dulu kan. Kurang gue gimana gitu. Biar enak lah kan mainnya kan. Mesti terus belajar. Apalagi kan kita main sering dipelajari pasti kan. Orang udah pakai ini, video lah gitulah. Jadi kita ya habis dipelajari harus ganti lagi cara mainnya, berubahnya gimana gitu kan. Jadi ya tetap terus belajar ya kan, perkembangan pasti ada terus ya. Kalau orang nggak mau belajar lagi ya monoton nanti. Oke. Jadi mungkin apa namanya ngobrolan juga ya sama Kevin. Berarti kita harus begini nih, berubah ini, berubah itu. Pasti dong. Macam. Termasuk berarti dari teman-teman di pelatnas sendiri ya, karena kan saingannya banyak teman-teman pelatnas juga kan, kayak Hendra Akan, Fajarian, sering ketemu gitu ya di lapangan. Iya. Nah, itu kan di latihan bareng juga. Istilahnya mereka juga bisa ngebaca, wah, Sinyo kayaknya gini-gini nih, Kevin kayak gini-gini. Itu gimana biar di lapangannya, di tandingnya kalian tetap lebih unggul gitu? Ya, pasti kan udah tahu lah kelemahan kelebihan masing-masing. Jadi ya pas di lapangannya mental juga ngaruh sih ya. Kalau Kevin kan PD-nya
luar biasa lah, bisa diakuin ya. Kalau saya masih kadang-kadang naik turun lah. Enggak, sama kok. Kalau di lapangan tuh kayak apa ya, kayak susah gitu loh ditembusnya. Maksudnya kayak yakin banget gitu. Ya emang harus yakin dulu juga sih ya, nggak tahu. Terus kalau misalnya di lapangan gitu kan tadi ngomongin temen sendiri ya, sama Hendra Ahsan. Sekarang kalian ranking 1, Hendra Ahsan ranking 2. Sempat gue lihat di YouTube kalian, YouTube Sinyo sama Agnes, katanya pemain favoritnya Hendra Ahsan. Sama Ko Hendra, itu kan Sinyo sering bareng kan? Turnamen bareng apa segala macam. Itu apa sih? Maksudnya ada kayak ngambil pelajaran juga nggak sih dari seorang Hendra Setiawan? Karena kan Ya, kalau dulu sering bareng ya, Nyo? bareng. Ya maksudnya dia, menurut saya kalau dihitung sekarang udah legend ya, legend banget. Terus gelar juaranya udah banyak, hampir kalau di Indonesia satu-satunya pemain yang komplit ya kayaknya, hampir semua gelar kayak dia udah ada kan ya? Iya, semua udah ada kecuali Piala terus orangnya masih slow banget. Kok membumi lah kalau yang kalau yang lain kan kadang-kadang ada yang ya? Iya. Itu patut ditiru lah, jadinya bisa main lama, bisa kemana aja, banyak temennya gitu jadinya. Oke. Tapi pernah ngebahas permainan juga nggak, Nyo? Ya, Ko Hendra mainnya kan juga bagus, ya? Dia apa ya, pinter gitu, cerdik buat nebak-nebaknya gitu. Terus dia pengalamannya kan banyak, pasti lebih ngerti gitu daripada saya. Bisa aja nih Sinyo suka ini nih merendah. Dia emang dulu masih di klub, saya udah nonton dia di TV. Sekarang ternyata jadi temenan dan sering ngalahin juga ya. Amin. Nyo, apa namanya, ngomongin tadi tuh soal setelah kehidupan setelah badminton. Tapi boleh nanya nggak ya, ini udah ada kepikiran belum sih Nyo kapan kira-kira bakal pensiun? Ini fans-fansnya mungkin jangan baper ya, ini kan cuma baru nanya doang gitu kan. Ada soalnya kayak Tai Suying gitu, dia tuh bilang mungkin setelah Olimpik kayaknya gue pensiun atau apa. Tapi kalau Sinyo udah ada gambaran belum sih mau main sampai umur berapa? Belum ada sih. Ya kalau masih di atas ya pengen main terus. Kalau masih sanggup main dan hasilnya juga bagus ya, masih pengen ya minimum Ko Hendra lah ya. Berarti umur 36, 35 masih lama dong ya. Senang dong kami-kami ini semua. Amin. Jadi belum ada kepikiran ya, maksudnya tahun sekian gitu belum ada ya. Yang penting lihat kondisi dulu ya, kondisi tubuh ya. Iyalah, lihat kondisi sadar diri lah. Enggak lah. Nyo, ngomong-ngomong sadar diri nih, loh, kok ngomong-ngomong sadar diri. Sinyo sebagai pemain ranking 1 dunia, dengan prize money yang sudah tidak tahu lagi aku berapa ya, dan dijuluki Crazy Rich Ciambrella lah, segala macam gitu kan. Sinyo sendiri udah mulai mengatur keuangan belum Sinyo? Maksudnya kan kita lihat banyak kejadian juga mantan-mantan atlet yang hidupnya memprihatinkan gitu, karena tidak bisa mengatur keuangan. Kalau Sinyo sendiri, gimana Nyo? Ya pasti kalau dapat duit berapa aja, kalau dihabisin ya habis ya. Ya makanya ya dijaga. Ya dijaga. Apa itu salah satu bentuk investasi mungkin? Luxury goods gitu, barang-barang mewah, bentuk investasi atau gimana kalau Sinyo? Ya ada investasi ya, harus ya nikmatin juga lah hasil kerja keras, masa nggak boleh nikmatin kan? Kan itu nggak tahu sampai kapan, Mbak. Betul. Jadi nikmatin juga pundi-pundi uangnya, tapi diatur harus balance. Ada ini investment atau investasi di apa gitu Nyo, misalnya properti. Kalau misalnya kayak Babah kan dia di properti kan, ada villa, ada kontrakan segala macam. Kalau Sinyo itu lebih kemana? Maksudnya disimpan duitnya atau memang ditabung aja atau gimana sih Nyo? Ditabung aja sama. Baru bikin hall kan itu. Oh iya, investasi ke hall ya tadi ya. Iya. Oh, oke. Kirain tadi luxury goods gitu, kayak jamnya yang harganya 3M gitu-gitu kan.
Itu emang hobi ya? Emang hobi ya, Nyo? Maksudnya? Hobi juga. Senang Hobi juga lah. Oh. Oke. Nyo, kasih ini dong Nyo, apa namanya, tips-tips nih buat kita semua untuk jaga diri nih di tengah pandemi Corona, seperti apa? Atau boleh kasih share misalnya olahraganya sih Nyo, olahraga ringan yang mungkin bisa dilakuin sama teman-teman pecinta badminton. Misalnya lari atau apa. Kita kan pengen tahu nih world number one kayak gimana sih ininya, workoutnya. Ya workoutnya main bulu tangkis biar nggak kena corona. Oh iya, Jauh-jauh, bagus. benar-benar. Ya kan? Biar makin Jauh-jauh. cinta sama badminton ya. Iya. Mukulnya jauh-jauh, lebih aman. Ya kan? Jaraknya jauh-jauh. Nggak usah Oke, tos-tosan dulu tapi yang nggak pakai penting. masker gitu ya. Oh, berarti sekarang nggak tos-tosan ya kalau main? Ada lah, Kak. Kalau di pelatnas kan udah aman. Oke, udah dites ya semua. Iya. Oke, Nyo, Oke, Mbak. thank you banget ya Nyo ya, udah Ya, join malam ini sama-sama. di Sesi Live sama PBSI. Selamat makan malam bersama Junior, bersama Agnes. Iya. Udah dingin Mudah-mudahan nih makanannya. nih, Mbak Wit, sinyalnya mati terus sih. iya nih maaf ya, kita kan sinyalnya sinyal-sinyal ala kadarnya, mohon maaf ya. Ya udah Nyo, thank you banget ya Nyo. Ya. See you di Bye. Platnas. Thank you. Bye. Bye. Oke, teman-teman semua, thank you banget ya yang udah nonton live malam ini. Terus mau ngasih tahu juga, jangan lupa ya teman-teman follow Instagramnya Imbus @imbusid dan Imbus Lozens. Terus nanti jangan lupa ikutan giveaway juga. Giveaway-nya tuh gampang banget, cuma tebak harga Imbus Lozens yang dijual di Alfamart. Gampang banget kan? Dan hadiahnya cukup menarik juga. Jadi jangan lupa ya follow. Thank you banget semuanya yang udah join. Maaf ya tadi ada beberapa kendala teknis dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi dan tungguin aja live selanjutnya bersama bintang-bintang yang oke banget. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.